terus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita tentang hadis Kurang cedek hadis ke-11 yang menjelaskan tentang yang menceritakan tentang Sayyidina Ali dan 6 dirham. Suatu ketika ada teko arek tadi. Teko arek. Hadis 11 ya. 11 halaman halaman 11. halaman 11. Hadis 11 halaman 11 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang Kurang cedek ini. hadis yang nomor 11 yang menceritakan tentang sedekah Sayyidina Ali dan 6 dirham. Suatu ketika Sayyidina Ali pulang dari rumah Rasulullah, dari menemui Rasulullah. Mic-nya kurang deket. Nah, mana. Sampai di rumah, Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Ali, wahai Fatimah, apakah kamu mempunyai makanan?" Fatimah pun menjawab, "Tidak, saya tidak mempunyai apa-apa. Saya tidak mempunyai makanan. Tapi ini ada uang 6 dirham yang aku dapat dari Salman Al-Farisi karena memintal bulu. Dan aku berencana untuk membelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Ali pun menjawab, "Wahai Fatimah, berikanlah 6 dirham itu kepadaku." Kemudian Siti Fatimah memberikan uang tersebut kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali keluar untuk memberi makanan. Tiba-tiba di jalan, Sayyidina Ali menjumpai seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Ali, siapakah yang akan menghutangi Allah?" Dalam kurung sedekah. Sama dengan bisa diartikan sedekah. Kemudian Ali mendekat kepada orang tersebut dan memberikan 6 dirham kepadanya. Yang namanya sahabat ya, ketika mendengar perkataan itu langsung tergugah hatinya untuk melakukan sedekah. Yang namanya sahabat beda dengan orang-orang yang. Kemudian uang 6 dirham tersebut diberikan kepada orang yang berkata tadi,
seorang laki-laki tadi. Uangnya habis, tidak punya uang, nggak jadi belanja, jadi beli makanan. Ali pun pulang dengan tangan kosong, dengan tidak membawa apa-apa. Kemudian Sayyidah Fatimah melihat Ali dengan tangan kosong, dengan tidak membawa apa-apa. Sayyidah Fatimah pun menangis dan bertanya kepada Sayyidina Ali. Miknya nih dengar. Wahai Fatimah, apa yang membuatmu menangis? Siti Fatimah pun menjawab, wahai Ali, kenapa kamu pulang dengan tangan kosong, dengan tidak membawa apa-apa? Ali pun menjawab, aku telah menghutangkan uang itu kepada Allah. Yang namanya ibu ya, melihat anak-anaknya kelaparan belum makan, jadi dia menangis. Langsung Ali keluar, kemudian Ali keluar dari rumah. Menemui Rasulullah. Yang namanya kepala keluarga melihat keluarganya belum makan, belum dalam kondisi kelaparan. Ali pun keluar untuk menemui Rasulullah, hendak menemui Rasulullah. Ketika dalam perjalanan menemui Rasulullah, tiba-tiba Ali menemui seorang Badui, seorang Arabi yang sedang membawa unta, dan berkata kepada Ali, wahai Ali, apakah kamu mau membeli untaku ini? Ali pun menjawab, tidak, aku tidak mempunyai apa-apa, aku tidak mempunyai harta untuk membeli untamu ini. Seorang Badui pun itu berkata lagi, aku menjual unta ini kepadamu dengan transaksi jual beli takhir, dengan cara bayar terakhir, dijual dulu baru dibayar. Ali pun menjawab, berapa harganya wahai Arabi? 100 dirham. Baiklah, aku membeli unta. Kemudian Ali membawa unta itu ke pasar untuk menjualnya. Dan tiba ada orang Badui lain, orang Arabi lain yang akan membeli unta tersebut. Dia berkata, wahai Ali, apakah kamu menjual untamu ini? Ya, aku menjual unta ini. Berapa harganya? 300 dirham. Baiklah, aku membeli untamu ini. Kemudian orang Badui itu membeli unta tersebut dan membayarnya secara kontan, secara cash, langsung 300 dirham kepada Ali. Lalu Ali pun menyerahkan untanya kepada orang Badui tersebut. Setelah itu Ali menerima uang dari orang Badui itu. Setelah menerima, Ali langsung pulang dan menemui Sayyidah Fatimah dengan tersenyum, dengan mesem-mesem. Lalu Fatimah berkata, 300 dirham apa ini wahai Ali? Kemudian Ali menceritakan apa yang terjadi, apa yang telah terjadi. Setelah itu Ali keluar tidak menemui Rasulullah. Ketika sudah menemui Rasulullah pun melihat Sayyidina Ali dengan tersenyum, dengan mesem-mesem senang. Kemudian Rasulullah bertanya,
wahai Ali, apakah kamu akan bercerita kepadaku ataukah aku yang bercerita kepadamu? Ali pun menjawab, jenengan, Anda yang bercerita kepadaku wahai Rasul. Rasul pun berkata, apakah kamu mengenali orang yang menjual unta kepadamu dan orang yang membeli unta darimu? Ali pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang hal itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang telah terjadi. Beruntung sekali kamu wahai Ali, kamu telah menghutangi Allah 6 dirham, kemudian Allah mengganti 300 dirham. Sebagai ganti dari masing-masing 6 dirham adalah 50 dirham. Dan orang Badui yang pertama, orang Arabi yang pertama adalah malaikat Jibril, dan orang Badui yang kedua adalah malaikat Israfil. Dalam riwayat lain disebutkan juga orang Badui yang pertama yaitu malaikat Jibril, dan orang Badui yang kedua yaitu malaikat Mikail. Dalam cerita di atas kita dapat mengambil suri tauladan, yaitu dalam kondisi tidak mempunyai apa-apa, dalam kondisi hanya mempunyai uang 6 dirham, uang sedikit, itu pun masih disuruh sedekah. Jadi kalau punya rezeki lebih, kalau lebih itu disuruh sedekah. Sayyidina Ali aja yang punya 6 dirham disedekahkan, kemudian diganti oleh Allah 300 dirham. Mengenai sedekah dalam Al-Quran, dalilnya sangat banyak. Kalau sama mau tahu, sama cari sendiri. Aku tak memberikan satu ayat saja. Selebihnya kalau mau tahu sama cari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang artinya orang yang berinfak baik dalam waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini memerintahkan, meskipun sampean mempunyai rezeki lebih ataupun kurang, maksudnya tidak mempunyai apa-apa, mempunyai sedikit rezeki, itu pun disuruh sedekah, dianjurkan. Minimal kalau orang Jumatan kan satu bulan 4 kali rata-rata ketika Jumatan, itu pun klitik 2.000 itu pas Jumatan lawan. Selebihnya nggak tahu. Kalau di Indomaret kan menjumpai orang yang minta-minta, itu nggak tahu itu saman lihat toh apa saman kasih, nggak tahu aku. Terus secara pelajaran, secara materi, sedekah itu ada berapa? Ada 3. Insya Allah ada 3 setahu saya. Pertama materi,
sedekah materi. Sedekah materi contohnya memberi uang, memberi makanan, memberi minuman, memberi takjil kepada yang berpuasa. Yang nggak puasa ya nggak dapat takjil. Ya. Kemudian yang kedua, sedekah non materi. Contohnya yaitu tenaga, pikiran, nasihat, senyuman, itu juga termasuk sedekah. Kalau di slogan, di tulisan slogan pamflet gitu, berbuatlah 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Wah, itu kalau sampean bisa berbuat bersikap 5S itu dalam sehari-hari, sampean bisa rukun, ukhuwah Islamiyahnya terjalin, tersambung terus, gak tukaran, gak satu-satuan gak kancan gitu. Karo tangganya juga, karo orang lain. Yang keenam, yang ketiga sedekah jariyah, yaitu sebagai contoh mewakafkan tanah untuk membangun masjid, memberi fasilitas umum yang bermanfaat. Kurang lebihnya